Oke, siang Pak Nyoman. Ya. Pak Nyoman, mungkin bisa dijelaskan tentang bagaimana pendapat Bapak tentang jalannya sidang kemarin hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Nah, seperti apa bisa dijelaskan Pak? Ya, dalam perkara Bapak Reinhardt sebagai terdakwa ini memang sudah mengalami kompleksitas sejak awal, mulai dari proses penyidikan, pra penuntutan, sampai dalam pemeriksaan dalam ruang yudisial. Nah, perjuangan kami sebagai kuasa hukum tentunya tidak sangat mudah, karena klien kami pertama-tama mengalami sakit, lalu kami mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Itu pun sangat sulit sampai dikeluarkan penetapan pengadilan Jakarta Barat 2 kali. Yang pertama adalah penetapan dari hakim, yang kedua penetapan dari ketua pengadilan karena ada perlawanan dari jaksa. Nah, kalau kita melihat dalam tingkat kerugian maupun secara konstruksi hukum, ini sebenarnya no case ya. Kasus yang dipaksakan, yang diduga oleh pesanan sponsor, dalam hal ini PT SPTBK. Tetapi sebagai warga negara yang baik, terdakwa maupun kuasa hukum tetap mengikuti proses hukum, baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, sampai sekarang ini dalam proses pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi. Tapi dalam proses pemeriksaan saksi semakin jelas kelihatan kejanggalan-kejanggalan yang menurut kami perkara ini menjadi unik. Yang pertama, kejanggalan dalam kualitas saksi. Keterangan saksi satu dengan yang lain tidak memperkuatkan dalil dakwaan penuntut umum, di mana dakwaan penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa Bapak Reinhardt Murjadi melanggar SOP lisan. Jadi di dalam peraturan perusahaan itu ada SOP lisan, sementara perusahaan ini adalah perusahaan TBK. Nah, ketika diperiksa saksi, saksi menyatakan tidak ada SOP lisan, tidak ada peraturan lisan maupun tertulis berkaitan tentang pembatalan tiket tur perjalanan bagi pihak ketiga atau mitra PTSP. Nah, kalau dari keterangan saksi ini justru menggugurkan dakwaan penuntut umum, yang sejak awal kami sudah meragukan bahwa perkara ini sebenarnya no case ya, tidak perkara konstruksi hukumnya sifatnya adalah keperdataan. Nah, ada fakta yang terbaru dalam pembuktian di mana saksi menyatakan bahwa penjualan tiket tour itu menjadi hak toko, bukan hak PT SPTBK. Kalau memang ini hak mutlak dari toko, maka PT SPTBK tidak mengalami kerugian dalam perkara ini. Nah, kalau tidak mengalami kerugian, berarti tidak memiliki legal standing untuk melaporkan klien kami secara ranah pidana. Nah, sekarang di sisi kronologis kasusnya, kita bicara berkaitan tentang teori. Dalam teori hukum pidana, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban apabila melanggar 5 unsur yang mendasar. Yang pertama adalah subjek hukum adalah orang. Yang kedua, seseorang itu melakukan satu perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang, lalu akibatnya ada kerugian sebagai actus reus dan ada korban. Nah,
dalam kasus ini tidak ada kerugian oleh korban, lalu korban melaporkan pihak lain secara pidana. Artinya berdasarkan teori hukum pidana itu tidak dibenarkan. Jadi perkara dipaksakan. Tadi tidak ada satu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, kalau kita melihat bahwa tidak ada pertentangan dengan undang-undang, apakah SOP lisan itu adalah undang-undang? Kan tidak. Karena dia tidak dalam bentuk tertulis dan tidak pernah ada. Artinya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh klien kami berkaitan pembelian tiket pembatalan tour itu dari pihak toko. Adalah pihak ketiga. Sementara klien kami adalah direktur sales yang hanya mengacu kepada pengaturan atau peraturan-peraturan tertulis yang dituangkan di dalam sebuah anggaran dasar rumah tangga. Karena beliau sebagai direktur sales, bukan karyawan. Nah, itu yang menjadi unik dalam perkara ini. Nah, perkara ini memang terkesan sangat main-main gitu loh. Jadi jaksa terkadang kala membawa saksi, kadang kala tidak. Dan 3 minggu berturut-turut, 3 kali jaksa penuntut umum tidak menghadirkan saksi. Sehingga berdasarkan pasal 201 KUHP baru nomor 20 tahun 2025 terhadap saksi dan ahli ketika dipanggil dalam ruang sidang selama 3 kali berturut-turut tidak hadir, maka keterangan saksi dan ahli itu dikesampingkan, dilanjutkan dalam pemeriksaan saksi lain. Artinya saksi-saksi yang tidak hadir yang telah dipanggil secara patut itu tidak dianggap pernah memberikan keterangan di hadapan hakim maupun di dalam proses penyidikan. Jadi keterangan itu tidak dipakai. Karena keterangan saksi yang dianggap sah memiliki nilai hanya disampaikan di dalam persidangan yang mulia di bawah sumpah. Itu baru dianggap sebagai satu alat bukti. Nah, kenapa saya kemarin dalam ruang sidang menyatakan bahwa perkara Bapak Reinhard Mujadi ini semacam KUHP tidak berlaku dalam ruang sidang. Banyak kejanggalan-kejanggalan, banyak kebohongan-kebohongan, banyak tindakan manipulatif yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Misalnya, jaksa penuntut umum menyatakan saksi tidak ada. Ternyata saksi ada di dalam ruang sidang. Itu sidang 3 minggu lalu, 4 minggu lalu. Lalu saksi itu akhirnya dipanggil oleh hakim lalu pulang. Nah, artinya jaksa sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam tata kelola persidangan tidak bertanggung jawab untuk menghadirkan saksinya supaya memperkuatkan dalilnya yang telah dituangkan dalam dakwaan. Lalu dengan pertimbangan di luar yuridis pasal 201 KUHP baru itu, hakim masih memberikan kesempatan memanggil saksi 4 kali. Nah, sebelum melakukan pemanggilan saksi sebagai 4 kali, kemarin ada permohonan dari jaksa penuntut umum untuk membaca keterangan saksi yang tidak hadir itu dalam persidangan. Ya jelas kami menolak. Sebagai penasihat hukum menolak. BAP itu dibaca hanya dalam keadaan tertentu. Misalnya saksi meninggal dunia,
saksi dalam keadaan sakit. Dan keterangan yang diberikan di dalam BAP kepolisian yang bersifat pro justisia harus dibawa sumpah. Baru 3 syarat tadi terpenuhi sehingga jaksa bisa membaca BAP di hadapan persidangan. Tapi kan ini tidak ada urgensinya. BAP itu dibaca dalam ruang persidangan, sementara saksi memang sengaja tidak hadir di dalam persidangan karena tidak bisa mempertanggungjawabkan keterangannya. Dengan alasan keluar negeri, berangkat ke Sydney, Australia dalam event wisata. Ternyata saksi ada di Jakarta. Ini kan manipulatif. Apakah manipulatif itu dilakukan oleh perusahaan PT Panorama, saksi itu sendiri, atau dimanipulatif oleh jaksa penuntut umum? Ini pertanyaan saya. Nah, kalau kita lihat secara cermat kemarin, argumentasi yang dibangun oleh jaksa penuntut umum itu tidak tepat. Jadi ada manipulatifnya berkaitan keterangan bahwa saksi berada di luar negeri. Ternyata saksi itu ada di dalam negeri. Nah, inilah yang menurut kami bahwa perkara ini semacam perkara yang remeh-temeh dipaksakan untuk menjadi sebuah kasus lalu sulit dibuktikan dalam ruang persidangan. Nah, ini apakah hal ini juga bisa mempengaruhi hak-hak terdakwa dalam proses persidangan nanti ke depannya, Pak? Ya, kalau sidang ditunda-tunda, lalu sidang penuh dengan rekayasa, dugaan manipulatif, lalu jaksa tidak menghadirkan saksi berkali-kali, hakim juga sebagai corong undang-undang tidak mengacu kepada undang-undang, maka ini tentu merugikan klien kami sebagai terdakwa. Dan ini bisa dikatakan peradilan yang tidak fair, tidak jujur, tidak transparan, yang berdampak kerugian kepada klien kami, Bapak Reinhard Mujadi. Dan apa harapan Bapak untuk sidang selanjutnya agar proses hukum ini tetap bisa berjalan? Mungkin langkah-langkah Langkahnya apa yang akan diambil ke depan? Ya, yang pertama esensi dari proses yudisial itu adalah mencari dan menggali kebenaran material. Apakah benar terdakwa itu melakukan satu kejahatan pidana sebagaimana yang dituduhkan, sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Itu esensi dari peradilan yudisial, masuk dalam peradilan ruang yudisial. Nah, yang kedua, kalau dalam proses yudisial atau dalam proses pemeriksaan perkara ini tidak berangkat dari kejujuran, manipulatif, cenderung ada keterangan saksi yang diarahkan, dan penuh dengan dusta, maka perkara ini tidak memiliki kualitas. Sehingga apabila hakim melakukan punishment atau vonis terhadap klien kami, sungguh ini adalah suatu tindakan kriminalisasi secara sistematis yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Dan tindakan yang kami lakukan adalah bisa mengajukan permohonan kepada Komisi Yudisial dan pengawas Mahkamah Agung bagi hakim. Dan bagi jaksa pasti kami akan melakukan dan sudah melakukan pengaduan kepada Jampas maupun Komjak, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, untuk melakukan pengawasan perkara ini supaya terjadinya proses hukum secara adil dan berkepastian hukum. Jadi langkah-langkah ini sebenarnya memang kami sudah upayakan sebelumnya, karena kami melihat dari 3 hakim ada 1 hakim yang
menurut kami sangat tidak objektif di dalam persidangan perkara ini. Tidak objektif. Di mana tidak objektif? Tidak memberikan kesempatan yang berimbang bagi terdakwa, kuasa hukum terdakwa dengan jaksa. Jadi ketika kami menanyakan saksi, langsung dipotong. Ketika kami memberikan satu pertanyaan yang sangat fundamental, itu dipotong. Itu artinya mengabaikan dan mengamputasi hak klien kami dan kewajiban kami sebagai penasihat hukum dalam melakukan pembelaan bagi terdakwa. Nah, ini menjadi tidak etis dalam ruang persidangan, di mana hakim memotong, membatasi ruang dan waktu kami untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi. Kenapa pertanyaan kepada saksi itu sangat penting? Karena satu alat bukti saksi itulah yang menghantar klien kami kepada ruang terdakwa. Maka kami menggali, kami mengesampingkan seluruh keterangan-keterangan di dalam BAP yang menurut kami sangat subjektif dan potensi diarahkan. Maka ruang persidangan itu adalah menggali kebenaran materi. Apakah benar keterangan yang Anda sampaikan dalam BAP itu adalah fakta yang Anda bisa mempertanggungjawabkan dalam ruang sidang yang sebelumnya dilakukan melalui di bawah sumpah terhadap Tuhan yang masing-masing. Ya. Bang Yoman, mungkin bisa dijelaskan tentang kerugian yang dialami klien Abang sendiri seperti apa, Bang? Ya, jadi gini. Tadi kan kita sudah bicara bahwa syarat yang paling utama adalah suatu perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang. Dan perbuatan itu berdampak kepada kerugian bagi korban. Sehingga korban itu memiliki legal standing untuk melaporkan. Tapi dalam perkara ini, kami tidak menemukan kerugian bagi korban. Karena uang itu kan sudah, tiket itu kan sudah milik toko. Pihak ketiga. Kalau udah milik toko, toko berhak untuk menjual kepada siapapun. Mau sobek-sobek atau mau diberikan kepada orang lain, itu menjadi hak mutlak ng toko. Dan itu berdasarkan keterangan saksi dari toko juga demikian. Bahwa hak mutlak kami, karena kami telah prestasi mencapai target, maka mendapat insentif tiket tour. Nah, ketika mereka gagal berjalan, berangkat tiket tour ke Cina misalnya, maka mereka berhak untuk menjual kepada siapapun. Dan tidak ada aturan tertulis yang menyatakan harus jual kepada PT SPTBK. Tidak ada aturan tertulis. Jangankan tertulis, lisan pun tidak ada. Maka tidak ada kerugian. Kalau tidak ada kerugian, berarti tidak ada satu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Dan kalau tidak ada satu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, maka tidak layak perkara ini dianggap sebagai perkara pidana. Dan ini bukan perkara pidana. Perdata saja masih kabur. Kenapa? Yang rugi siapa? Yang lapor siapa? Sehingga pelapor itu kami anggap tidak memiliki legal standing sama sekali. Mengklaim sebagai korban atau melaporkan sales direkturnya sampai proses persidangan hari ini. Dan Bapak melihat ada angka yang tidak sinkron antara yang satu dengan yang satunya, antara yang berapa ratus juta dengan yang satunya 200 juta sekian. Nah, ini melihatnya juga seperti apa? Tidak ada yang sesuai yang nilai yang disepakati sejauh ini. Ya, kalau dalam dakwaan yang dibacakan itu kan 294 kerugian PT SPTBK. Ya, PT Surya Pertiwi itu mengalami kerugian 294 juta. Tetapi secara fakta ada perbedaan. Kalau secara fakta ada perbedaan, misalnya dari hasil auditor ada berbeda, maka dakwaan itu runtuh, gugur itu dakwaannya. Harusnya hakim jika bijaksana, jujur, dan bermoral, kasus ini dalam putusan
keterangan-keterangan lain. Mm-mm. Udah dalam putusan selah bebas, Mm. tapi paksakan untuk lanjut pemeriksaan saksi. Saksi juga tidak mendukung tentang bahwa ada kerugian PT SP, tidak ada aturan SOP lisan maupun tertulis, dan jauh lebih penting, ada 2 dakwaan yang muncul dalam permukaan ruang persidangan, di mana satu dan yang lain tidak sinkron. Satu dakwaan rentun dalam tuntutan jaksa itu adalah 48 juta. Sementara dibacakan 294 juta. Angka ini dari mana? Perhitungan dari mana? Maka saya menyatakan bahwa sesuatu yang direkayasa, sesuatu yang tidak sempurna, kecenderungan tidak bisa dipertanggungjawabkan lebih lanjut dalam ruang apapun. Karena kebohongan tidak bisa disembunyikan. Nah, kita berharap hakim tetap menjadi corong undang-undang. Hakim tidak bisa mengadili orang tanpa ada kesalahan dan meminta pertanggungjawaban tanpa ada satu perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Karena tokoh sudah menyatakan bahwa itu barang mereka. Mereka berhak menjual kepada terdakwa. Begitu.